Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotheosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Mengetahui bahwa dia tidak terkalahkan, Seyun memilih untuk mundur. Tetapi kecepatan mundurnya jelas tidak secepat tebasan Sura. Dalam sekejap mata, tebasan Sura telah membunuhnya. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Di bawah penghindaran, Seyun mengangkat pedangnya yang berharga untuk memblokir di depannya. Tuar. Meskipun pedang berharga Seyun memblokir sebagian besar energi pedang, kekuatan kuat yang terkandung dalam tebasan Sura masih menjatuhkannya ke udara. Dan niat pedang yang terkandung dalam energi pedang yang tersebar membuat jubah Seyun terjapik-capik. Akhirnya Seyun menabrak tirai cahaya ajaib sepanjang jalan dan kemudian perlahan-lahan tergelincir ke bawah. Pada saat ini pakaian Seyun dipotong berkeping-keping oleh niat pedangnya sendiri. Esensi sejati yang tergantung di tubuhnya satu demi satu, dan milik tubuhnya juga dipenggal dengan bekas luka. Beberapa di antaranya sangat dalam sehingga tulangnya terlihat. Mata Seyun meredup dan dia bersandar pada tirai cahaya. Merasa sangat tertekan di dalam hatinya. Bukannya dia tidak berpikir begitu, dia akan dikalahkan. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan sangat dirugikan dan dikalahkan oleh serangan terkuatnya sendiri. Selain itu, setelah melewati pusaran aneh Pei Tianyo, kekuatan pantulan tebasan Sura bahkan lebih kuat dari 2 kali lipat. 3 gerakan lebih dari cukup untuk mengalahkan Anda. Pei Tianyo melirik Seyun dengan acuh tak acuh, lalu memalingkan muka. Murid dari 33 puncak semua terdiam saat melihat pemandangan ini. Lo Sheng, Seyun, Hua Tianming, Bu Xie adalah kuda-kuda hitam yang tiba-tiba muncul, atau prestasi para murid top yang telah lama terkenal telah melampaui para murid pribadi yang sok itu, dan para murid internal dan eksternal di 33 puncak. Bahkan seorang jenius seperti Seyun, murid terbaik di puncak Tianyi, hanya membutuhkan 3 gerakan. Tidak, itu hanya 1 gerakan, dari awal hingga akhir. Pentiayo hanya melakukan 1 serangan, dan serangan inilah yang membuat Seyun kehilangan keefektifan tempurnya. Murid langsung masih terlalu menakutkan. Kakak Pei, kamu sangat tampan. Ya, kakak senior kita Pei yang perlu setengah langkah untuk menghadapinya belalang ini di 33 puncak. Saya pikir belalang ini masih bisa melompat-lompat. Saudara Pei bukan yang terkuat di antara murid pribadi kita. Li Yifeng yang terkuat di antara murid pribadi kita masih mundur. Jika dia muncul, dia akan langsung menyapu murid-muridmu dari 33 puncak. Melampaui murid langsung kita, mimpi. Mari kita bicarakan di kehidupan selanjutnya. Sejujurnya, murid langsung tidak tampil baik dalam semua persaingan puncak. Dan banyak murid langsung disalahgunakan oleh murid gunung. Misalnya, ada 3 murid langsung yang dikalahkan oleh Seyun. 2 murid langsung yang dikalahkan dari Bu Xie, dan 2 yang kalah dari Lo Sheng. Jadi murid langsung juga menarik nafas dalam-dalam. Apakah karena sumber daya atau bakat jauh lebih kuat daripada murid gunung? Mereka adalah elit di antara murid elit Sekte Qingyun. Seluruh Sekte Qingyun hanya memiliki beberapa lusin murid langsung, sedangkan murid gunung memiliki ratusan ribu. Dalam keadaan seperti itu akan memalukan untuk disalahgunakan sepenuhnya oleh para murid gunung. Untungnya Pei Tianyo membantu mereka menemukan tempat itu lagi, membuktikan kekuatan para murid langsung, dan akhirnya membuat para murid langsung bangga untuk sementara waktu. Apa yang Anda teriakkan? Bukankah Anda hanya memiliki 1 Pei Tianyo?
kita masih memiliki Hua Tianming, Lo Sheng, dan banyak orang jenius. Saya tidak tahu siapa yang akan memenangkan tempat pertama di kompetisi besar semua puncak. Lo Sheng yang dengan bawaan tingkat kedua, Hua Tianming yang dengan alam penyempurnaan bawaan. Anda hanya memiliki murid-murid ini yang bisa melakukannya. Biarkan mereka membuat lawan saudara kita Pei bermimpi. Murid gunung dan murid langsung mulai saling mengejek, dan ejekan ini segera meningkat menjadi pelecehan. Untuk perilaku seperti ini, para tetua di Sekte Qingyun dan wasit yang menjaga ketertiban tidak perlu banyak berhenti. Apa yang tidak bisa kekurangan prajurit adalah darah. Faktanya seluruh Sekte Qingyun seperti wadah jangkrik, memungkinkan para murid untuk bertarung satu sama lain di dalamnya, dan akhirnya menumbuhkan prajurit yang paling berbakat dan kuat tentu saja. Orang-orang bukanlah jangkrik, dan perjuangan di dalam Sekte Qingyun bukanlah tentang pembantaian tanpa batas, tetapi seperangkat aturan yang masuk akal disebut untuk merangsang. Darah para murid semaksimal mungkin dan membiarkan mereka menunjukkan bakat terbesar mereka. Putaran pertengkaran dan pelecehan verbal ini menjadi semakin intens, dan ketika hendak memulai perkelahian, hanya ada dua tetua di langit yang datang terlambat dan melepaskan dua tekanan kursif yang kuat, mengejutkan semua murid. Kalian sudah cukup bertengkar, lalu terus bertarung dan membuktikan kekuatan Anda bukan dengan kata-kata Anda, tetapi dengan tinju Anda di arena. Hanya dua tekanan yang mengakhiri pertengkaran. Dan pada saat ini, banyak murid langsung maupun murid gunung ini menemukan tempat mereka dalam pertempuran berikutnya. Segera wasit mengumumkan putaran kompetisi berikutnya. Xiaoyu Lo Sheng dan menghadapi murid pribadinya Mo Yuxin. Mendengar kalimat ini, Mo Yuxin akhirnya menunjukkan senyum di wajahnya, dan di arena dia menatap Lo Sheng dengan sepasang mata yang cantik dan senyuman. Setelah menunggu lama, akhirnya bertemu Lo Sheng. Mari kita lihat kemana kamu pergi kali ini. Lo Sheng memandang Mo Yuxin dan berkata dengan senyum tipis, saya kebalikan dari Anda. Saya tidak menantikan pertarungan ini. Kenapa? Mo Yuxin bertanya. Karena saya tidak tahu bagaimana menghadapi Anda saat saya memenangkan Anda, kata Lo Sheng. Mo Yuxin telah menantang Lo Sheng sebelumnya, dan jika kedua belah pihak kalah, mereka akan membiarkan pihak lain menghadapinya. Apakah Anda yakin bisa mengalahkan saya? Kedua alis wilu tipis Mo Yuxin sedikit terangkat. Seharusnya tidak ada masalah. Lo Sheng mengangguk tak tertandingi. Yah, awalnya aku berencana untuk memenangkan Anda hanya untuk sedikit menghukum Anda. Tapi sekarang saya berubah pikiran. Jika saya memenangkan Anda, saya ingin Anda berubah menjadi kuda dan tetap di sisiku kapan saja. Merangkaklah di mana saja dan jadilah tungganganku. Mo Yuxin berkata dengan sangat serius, tanpa niat bercanda. Setelah selesai berbicara, Mo Yuxin mengangkat tangan gioknya ke belakang kepalanya dan melepaskan dua duri eme dari rambutnya. Duri eme sepanjang satu kaki ini hanyalah aksesoris rambut untuknya saat dia tidak bertarung. Ah, bukankah taruhannya terlalu tinggi? Biarkan Lo Sheng menjadi kuda penyihir kecil. Terlalu banyak. Jika Lo Sheng benar-benar kalah, dia hanya bisa membiarkannya memesan. Tetapi dengan pelajaran Qinggang, semua orang tidak berani memprovokasi Mo Yuxin. Jelas semua orang tahu apa yang akan terjadi. Jika dia membuat marah penyihir kecil ini, benar-benar menghancurkan aturan arena. Saya setuju, tapi premisnya adalah Anda benar-benar bisa mengalahkan saya.
Loseng menjawab, "Baiklah, sepertinya Anda masih meremehkan saya." Mulut Mo Yusin sedikit melengkung. "Anda pasti akan menyesalinya." Setelah selesai berbicara, dua duri eme di tangan Mo Yusin tiba-tiba berubah menjadi dua ujung tajam berwarna biru keabu-abuan, menusuk ke arah Loseng. Sebelumnya, Mo Yusin telah menunjukkan kecepatannya yang luar biasa, dan kecepatannya benar-benar membuat banyak murid King Yungsong takjub. Melihat dua ujung tajam abu-abu kebiruan akan menembus Loseng, tetapi Loseng hanya menggerakkan kakinya sedikit dan dengan mudah menghindari dua ujung tajam ini. Hal yang aneh adalah Loseng sepertinya mengguncang tubuhnya dan dia masih diam di tempat. Dalam pertempuran ini, Mo Yusin juga berusaha sekuat tenaga. Meskipun Pe Tianyo pernah mengomentari Mo Yusin seperti ini, bakatnya menduduki peringkat kedua di King Yungsong, dan tidak ada yang berani menjadi nomor satu. Sangat disayangkan bahwa bakat Mo Yusin tidak normal. Tetapi pada dasarnya dia suka bermain dan tidak suka berlatih. Dia sering memancing selama 3 hari dan menghabiskan 2 hari mengeringkan jaring. Menyanyiakan bakatnya yang luar biasa. Meski demikian, dengan bakatnya yang menakutkan, kekuatannya yang meningkat sangat mencengangkan. 1000 duri hantu bulu. Tiba-tiba Mo Yusin berubah menjadi bayangan satu persatu. Apakah itu orang atau sesuatu yang lain? Bayangan akan muncul setelah kecepatan mencapai ekstrim, dan secara alami akan muncul selama gerakan kecepatan tinggi. Loseng juga dapat dengan mudah mengeluarkan sosoknya sendiri dari bayangan. Tapi bayangan Mo Yusin cukup istimewa. Karena bayangan ini bukan hanya bayangan, tapi bisa mempertahankan gerakan yang sama seperti Mo Yusin. Ini... Mata Loseng sedikit menyipit dan puluhan bayangan muncul di sekitar Loseng dalam sekejap. Setiap bayangan adalah Mo Yusin dan setiap Mo Yusin memegang duri imei. Menghadap ke arah Loseng menembus tepi abu-abu biru. Metode Mo Yusin ini agak mirip dengan metode Jiang Sili, kecuali bayangan Jiang Sili hanya dapat menyembunyikan tubuhnya, sedangkan bayangan Mo Yusin dapat menyerang, namun Mo Yusin tidak memiliki teknik penyembunyian yang sangat pintar dari Jiang Sili. Dengan kemampuan persepsi jiwa Loseng yang kuat, dia dapat membedakan posisi Mo Yusin hampir secara instan. Meskipun ada lusinan bayangan dari Mo Yusin, meskipun setiap bayangan menggunakan duri imei untuk menusuk ratusan ujung biru abu-abu, Loseng mengabaikan sebagian besar serangan, hanya memegang pisau terbang ke arah dirinya sendiri, melambai dan menghalangi. Tuar. Loseng memegang pisau terbang yang rusak dan memblokir ratusan ujung tajam biru abu-abu dalam waktu yang sangat singkat. Adapun ratusan biru abu-abu ujung tajam yang ditusuk oleh bayangan lain, semuanya benar-benar dari tubuh Loseng ditarik pergi tanpa menyebabkan kerusakan apapun padanya. Ujung tajam itu hanyalah ilusi. Melihat serangannya diblokir oleh gaya bertarung kecil Loseng satu persatu, mata Mo Yusin berkedip dengan warna yang aneh. Kali ini dia tidak lagi bergerak di sekitar Loseng, tetapi memilih untuk bertarung dengan Loseng secara pribadi. Loseng tidak menggunakan pedang, jadi keduanya menggunakan senjata pendek. Meskipun duri imei Mo Yusin tajam, tetapi reaksi Loseng tidak lambat. Setelah keduanya dekat satu sama lain, mereka menembak berkali-kali dalam sekejap. Di antara pertarungan sepertinya ada alat musik yang dimainkan setengah jalan. Berdenting dan berdenting tanpa henti. Serangan Anda tidak berguna bagi saya. Jika Anda hanya memiliki level ini, saya bisa mengalahkan Anda dalam sekejap. Pertahanan Loseng dengan pisau terbang sangat akurat, dan dalam hal kekuatan, Loseng masih menempati banyak keuntungan.
Kekuatan Mo Yuxin sama sekali tidak setingkat dengan dia. Bahkan jika Lo Sheng hanya memblokir lengan Mo Yuxin sedikit mati rasa. Mendengar kata-kata Lo Sheng, serangan Mo Yuxin melambat, menatap Lo Sheng setelah menerima gerakan, mengerutkan kening dan cemberut. Kurasa itu hasilnya, tidak punya pilihan. Di arena, Pe Tianyo tiba-tiba berdiri ketika dia mendengar kata-kata Mo Yuxin. Dan dengan karakternya yang selalu stabil, dia tidak bisa tenang saat ini. Saudari mudamu, ini hanya perkelahian, jangan gunakan jurus itu. Pe Tianyo tahu bahwa jika Mo Yuxin mengilhami jurus itu, bahkan dia akan sedikit sulit untuk ditangkis. Hanya saja setelah diaktifkan, itu akan berdampak besar pada Mo Yuxin itu sendiri. Jadi tidak perlu menggunakannya dalam kompetisi semacam ini. Tapi jika saya tidak menggunakan jurus itu, saya akan kalah darinya. Mo Yuxin memiliki keluhan di wajahnya, jelas sangat tidak rela. Jika Anda kalah, maka Anda kalah. Itu karena Anda lebih rendah dari yang lain. Jadi bagaimana jika Anda kalah dalam permainan? Jika Anda merasa tidak terkalahkan, Anda dapat mengakui kekalahan secara langsung. Saya yakin Lo Sheng tidak akan benar-benar berurusan dengan Anda. Pe Tianyo berkata dengan serius. Lo Sheng tersenyum dan berkata, "Itu benar. Saya tidak akan mempermalukan Anda." Saat ini mulut kecil Mo Yuxin tercekik dan dia masih sedikit enggan. Bahkan ketika Lo Sheng dan Pe Tianyo berpikir bahwa Mo Yuxin akan mengaku kalah saat itu, Mo Yuxin tiba-tiba berkata, "Tidak, saya tidak akan mempermalukan saya sendiri, tapi saya benar-benar ingin mempermalukan Anda." Setelah selesai berbicara, kedua duri ime di tangan Mo Yuxin berubah sedikit, dan mereka keluar secara bergantian. Dia menikam di pelipisnya dari kedua sisi. Dia sangat terukir. Pedang penusuk ime hanya meninggalkan titik merah di pelipis, dan setelah menusuk titik akupuntur ini, dia dengan ringan menyentuh 16 titik akupuntur di lengan, kaki, leher. Proses ini cukup cepat, dan Pe Tianyo tidak punya waktu untuk menghentikannya. Dia hanya bisa menghela nafas ketika melihat adegan ini. Benar saja, tidak mudah untuk membujuknya. Adik perempuan junior ini, ketika 16 pasang titik akupuntur setelah ditusuk, aura Mo Yuxin tiba-tiba berubah. Energi sejati yang keluar dari 16 titik akupuntur terbungkus jejak energi darah, terkondensasi terus-menerus di belakang Mo Yuxin. Tubuh King Luan, ilhami. Awalnya suara Mo Yuxin menyenangkan dan imut, tetapi pada saat ini suaranya membawa semacam keagungan tertinggi yang berasal dari keagungan darah. King Luan? Apakah itu binatang suci King Luan? Mengapa Mo Yuxin memiliki tubuh King Luan? Mungkinkah dia bukan manusia tapi binatang dewa? Seharusnya karena dia memiliki darah King Luan dalam tubuhnya. Memiliki darah binatang suci King Luan? Ini kupikir kekuatan Mo Yuxin tidak terlalu kuat. Mungkin hanya lebih kuat dari Quan Xiaoyan, tapi lebih baik dari Seiyun, Wu Xie, dan yang lainnya lemah. Saya tidak berharap dia memiliki darah binatang ilahi hanya untuk darah ini. Yang murid dari Sekte King Yun dapat dibandingkan dengan itu. Tidak mungkin para murid dari Sekte King Yun belum mendengar legenda tentang binatang ilahi. Namun saya telah mendengar banyak legenda tentang binatang dewa, tetapi tidak ada yang benar-benar melihatnya. Tapi sekarang diketahui bahwa Mo Yuxin, seorang murid langsung, memiliki garis keturunan binatang suci King Luan. Bagaimana mungkin ini tidak mengejutkan semua orang? Menurut legenda, binatang mitos terkuat milik 4 ras utama, yaitu King Long, Suzaku, Macan Putih, dan Xuanwu. Saat darah Mo Yuxin berjatuhan, esensi aslinya meluap.
Dan di belakang Mo Yusin, bayangan samar King Luan perlahan mengembun. Dan hantu King Luan ini sangat acuh tak acuh. Hanya bayangan samar, tetapi bayangan samar ini memberi orang rasa penindasan yang kuat. Bahkan para tetua yang menjaga ketertiban menunjukkan ekspresi hati-hati di wajah mereka. Meskipun tidak mungkin mengancam para tetua itu dengan kekuatan Mo Yusin, itu masih membuat mereka merasa ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Saya tidak tahu kenapa, saya sangat membenci Anda. Saya benci wajah Anda. Jadi aku harus memberi Anda pelajaran. Aura Mo Yusin telah benar-benar berubah saat ini. Dari karakter lucu, asli yang baik dan jahat menjadi berperingkat tinggi. Lo Sheng sedikit terdiam mendengarkan nada Pai Tianyo. Mo Yusin sepertinya tidak bisa menggunakan tubuh King Luan ini sesuka hati. Dan dia tidak tahu di mana dia telah memprovokasi penyihir kecil ini. Jadi dia harus bertarung seperti ini dengan dirinya sendiri. Awalnya dia berpikir bahwa pertempuran ini akan dimenangkan dengan mudah. Tetapi dia tidak mengharapkan perubahan mendadak pada Mo Yusin. Bahkan momentum transformasinya menekan Lo Sheng, hampir membuat Lo Sheng terengah-engah. Tampaknya serius. Memikirkan hal ini, Lo Sheng mengeluarkan pedang panjangnya dari cincin penyimpanan. Awalnya Lo Sheng menyimpan pedang ini untuk Hua Tianming atau Pai Tianyo. Tetapi di hadapan Mo Yusin, Lo Sheng yang telah berubah harus mengorbankan pedang ini terlebih dahulu. Karena dia tahu bahwa jika dia terus menyembunyikan kekuatannya, dia kemungkinan akan kalah. Saat ini Mo Yusin berdiri tegak dan anggun, berdiri di tengah arena. Di belakangnya adalah bayangan dari Luan Hijau yang samar-samar terlihat di bawah tekanan yang luar biasa. Dia terlihat seperti dewi yang tinggi. Kecantikannya yang tak tertandingi membuat orang tidak bisa menatap padanya. Tidak ada yang mengira akan ada perubahan seperti itu di arena. Dan tak satu pun dari para murid berharap bahwa di antara para murid dari Sekte Qingyun akan ada seseorang yang memiliki hal yang tidak dapat dicapai seperti darah binatang suci. Saat ini tidak ada yang mengira Lo Sheng dapat mengalahkan Mo Yusin yang telah membuka tubuh King Lin. Jadi semua orang berpikir bahwa pilihan terbaik Lo Sheng saat ini adalah mengakui kekalahan secara langsung. Tetapi pada saat ini, Lo Sheng mengeluarkan pedang. Pedang? Lo Sheng mengeluarkan pedang? Apakah dia seorang pendekar pedang? Apakah saya salah membacanya? Omong kosong, Anda pasti membacanya dengan benar. Lo Sheng baru saja mengeluarkan pedang. Pedang tidak rendah, itu adalah senjata peri. Artinya, Lo Sheng tidak menggunakan semua kekuatannya sebelumnya. Pisau terbang dan serangan jiwanya bukan kartu aslinya. Berapa banyak kartu yang dia miliki? Keterkejutan yang disebabkan oleh tubuh King Luan belum hilang. Melihat Lo Sheng mengeluarkan pedang saat ini, banyak murid yang terkejut lagi. Siapa yang akan membayangkan bahwa seorang seniman bela diri pada pelatihan tubuh tingkat kedua telah mengalahkan alam penyempurnaan bawaan lapis demi lapis. Sekelompok orang kuat di alam dewa penerangan dan murid-muridnya langsung. Citra Lo Sheng tiba-tiba menjadi tak terduga di benak semua orang. Yang tak terduga adalah sulit untuk diprediksi. Meskipun kartu truf Lo Sheng dimainkan satu persatu, tetapi sepertinya kartu trufnya tidak ada habisnya. Jadi orang tidak memiliki standar untuk menilai kekuatan Lo Sheng. Baru saja tubuh King Luan memberi semua orang rasa penindasan yang besar. Mereka mengira Lo Sheng akan dikalahkan. Tetapi pada saat ini, kesan Lo Sheng yang tak terduga membuat tebakan semua orang bimbang. Jelas mereka berpikir keduanya terlalu sesat. Ini adalah pria dan wanita di arena yang hampir mencapai ketinggian yang tidak bisa dicapai.
oleh mereka seumur hidup. Bahkan dua Tianming yang diam-diam menonton pertempuran, matanya seperti dua pedang tajam. Menatap Lo Sheng yang memegang pedang, matanya penuh semangat juang saat ini. Karena Hua Tianming sangat mirip dengan Lo Sheng, keduanya telah kuda hitam yang lahir entah dari mana. Dan keduanya dapat melempati tantangan. Tetapi Lo Sheng lebih teliti, secara langsung menantang para dewa penerangan dengan kekuatan bawaan tingkat kedua. Sementara Hua Tianming menantang dengan alam penyempurnaan bawaan. Jadi seharusnya Hua Tianming terlihat lebih lemah. Tapi Hua Tianming adalah pendekar pedang. Tapi sejauh ini tidak ada yang bisa membuatnya menarik pedangnya. Dari sudut pandang ini, kengerian Hua Tianming tidak lebih lemah dari Lo Sheng. Sejak Hua Tianming melihat langkah pedang Lo Sheng, dia menjadi tertarik pada Lo Sheng. Dan dia ingin bertarung dengannya. Sayangnya, surga tidak indah, dan lotre di sepanjang jalan tidak menyatukan keduanya. Tetapi pada saat ini, ketika Hua Tianming melihat Lo Sheng menghunus pedangnya, dia menyadari bahwa itu bukan kebetulan, bahwa Lo Sheng dapat menggunakan langkah pedang. Jelas dia adalah pendekar pedang dan dia juga memahami niat pedang. Bahkan jika seseorang memahami niat pedang dan ingin menggunakan langkah pedang, itu tidak dapat dipelajari dalam semalam. Hua Tianming juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang ini. Setelah dia memahami niat pedang, dia membutuhkan waktu 3 bulan untuk berlatih langkah pedang. Tetapi melihat Lo Sheng sebelumnya, bahwa dia dapat mempelajari cara menggunakan langkah pedang dalam waktu singkat. Meskipun Hua Tianming tidak pernah berpuas diri, dia masih sangat sombong di tulangnya. Tetapi meskipun demikian, dia harus mengakui bahwa Lo Sheng memang mengerikan. Baiklah, sepertinya kita akan bertarung di kompetisi puncak, dan saya menantikannya. Hua Tianming menarik nafas dalam-dalam dan berkata dalam hati. Xin Jingtian di platform tinggi terkekeh 2 kali. Oh, Mo Yuxin, gadis ini benar-benar main-main dan membuka tubuh King Luan menghabiskan banyak energi untuknya. Dan dia benar-benar membukanya di arena. Gadis ini benar-benar berlebihan. Terlalu berlebihan. Tapi tidak apa-apa, saya tidak menyangka Mo Yuxin akan membuka tubuh King Luan dan memaksa keluar salah satu kartu truf Lo Sheng. Dan dia bisa menggunakan pedang. Coba kulihat, dia mengerti niat pedang. Penatu Asu menatap di arena dengan tatapan kosong untuk waktu yang lama, sebelum dia berkata, "Saya benar-benar tua. Sebelum saya menyadarinya, Sekte King Yun telah menghasilkan begitu banyak junior berbakat. Ini adalah berkat Sekte King Yun kita." Tubuh King Luan gadis kecil itu menghadapi pedang Lo Sheng. Menurut Anda, siapa yang akan menang? Xin Jingtian bertanya tiba-tiba. Penatu Asu mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum berkata, "Karena Lo Sheng bersedia menghunus pedangnya saat ini, maka pedang ini harus menjadi ketergantungannya yang besar. Jika tidak, dia tidak akan memilih untuk menghunus pedangnya saat ini. Lebih baik untuk menggunakannya sebelum metode pertempuran. Tapi bahkan jika Lo Sheng memiliki beberapa pemahaman di jalan pedang, masih terlalu sulit untuk mengalahkan Mo Yuxin yang ada di tubuh King Luan. Saya tidak optimis tentang Lo Sheng." "Benarkah?" Xin Jingtian melihat di arena. Dia berkata, "Jika secara umum disimpulkan itu benar, tubuh King Luan Mo Yuxin masih sangat lemah. Tetapi tidak mungkin menemukan lawan alam dewa penerangan. Tetapi saya tidak tahu mengapa. Saya selalu merasa bahwa Lo Sheng masih akan menciptakan keajaiban." Keajaiban memang telah terjadi pada Lo Sheng, tetapi tidak ada yang bisa membuat keajaiban sampai akhir.
Kata-kata Penatuasu masuk akal dan Xin Jingtian tidak membantah, tetapi hanya berkata, "Kalau begitu, mari kita lihat dengan tenang." Saat ini pedang streamer perak yang bersinar terletak di dada Lo Sheng, menunjuk ke tanah. Dia tiba-tiba berkata kepada Mo Yuxin, "Sebelum saya melakukannya, saya punya pertanyaan untuk ditanyakan. Mengapa Anda harus membenci saya?" Mereka yang tidak datang dibenci, terutama oleh kecantikan yang kuat. Lo Sheng tidak menyukai perasaan ini dan merasa sedikit bersalah. Pada saat yang sama, sepertinya dia tidak melakukan sesuatu yang sangat buruk dan menyebalkan, yang membuat Mo Yuxin seperti ini. "Saya tidak tahu, hanya melihat wajah Anda yang tenang, saya sangat membenci Anda dan ingin menghancurkan Anda." Suara Mo Yuxin menjadi sangat dingin. Lo Sheng melengkungkan bibirnya tanpa daya. "Oke, saya akan tunggu dan lihat bagaimana Anda menghancurkan saya." Setelah selesai berbicara, ujung pedang Lo Sheng dengan ringan membelai tanah, dan niat pedang yang bergolak langsung mekar dari tubuhnya. Hanya mengandalkan niat pedang mengendalikan langkah pedang dan cara lain, Hua Tianming mampu lulus ujian sepenuhnya dan membunuh kuartet, yang sepenuhnya menunjukkan kengerian niat pedang. Bahkan jika Seiyun memahami niat pedang Xiao Cheng, itu cukup untuk membuatnya bangga dengan 33 puncak dan menjadi murid terbaik. Konsepsi artistik pada awalnya merupakan hal yang tidak dapat dijelaskan. Ilusi tetapi sangat kuat. Begitu suara Lo Sheng jatuh, Mo Yuxin tiba-tiba bergerak. King Luan adalah sejenis burung dewa, juga dikenal sebagai Changluan, yang merupakan cabang dari binatang dewa super ponik. King Luan mewarisi kecepatan ponik tetapi tidak mewarisi api abadi ponik. Jadi yang terbaik adalah mengendalikan angin. Saat Mo Yuxin bergerak, angin di seluruh arena mulai berhembus. Gelombang angin semacam ini benar-benar berbeda dari metode sugesti. Untuk mengendalikan kekuatan angin, sugesti menggunakan energi senjatanya dan kipas Liang Yi untuk mengendalikan kekuatan angin. Dan Mo Yuxin, dia menggunakan afinitasnya terhadap angin yang mengendalikan secara langsung. Dengan kata lain, Mo Yuxin yang mengilhami tubuh King Luan adalah penguasa angin. Tubuhnya yang indah dan menonjol tampak mengambang di angin dan tiba-tiba menghilang ke dalam pupil Lo Sheng. Dan kecepatan gerakan yang ekstrim hampir membuat Lo Sheng tidak dapat membedakan. Saat ini angin sepoi-sepoi dan tak terdengar menerpa Lo Sheng. Angin sepoi-sepoi ini sangat lembut, seperti angin hangat di musim semi bulan Maret. Tetapi angin sepoi-sepoi inilah yang membuat Lo Sheng merasakan niat membunuh yang kuat. Dalam sekejap, Mo Yuxin muncul di samping Lo Sheng, dan dua duri imei yang bersinar dengan cahaya biru di tangannya telah menusuk dengan ganas ke arah Lo Sheng. Dari sisi kiri dan kanan, niat pedang pelindung tubuh. Menghadapi serangan diam-diam Mo Yuxin yang tak terduga, Lo Sheng secara refleks membuat setengah dari niat pedang pelindung tubuh dan niat pedang tajam berlapis di atas satu sama lain, memotong ke arah Mo Yuxin. Ada serangkaian suara tabrakan lainnya. Kali ini suara niat pedang Lo Sheng bertabrakan dengan duri imei Mo Yuxin. Meskipun niat pedang Lo Sheng kuat, itu tidak bisa memaksa Mo Yuxin mundur. Segera cahaya biru berkedip di mata halus Mo Yuxin, dan dua duri imei secara paksa membawa niat pedang tubuh penjaga Lo Sheng menusuk ke bawah ke arah Lo Sheng. Setelah menyadari bahwa niat pedang pelindung tubuh tidak dapat menghentikan Mo Yuxin, Lo Sheng dengan cepat mengaktifkan energi kristal ponik untuk mundur ke belakang dan berguling jungkir balik pada saat yang sama. Tetapi masih gagal menghindari cedera, dan dua duri imei mereka ditusuk di bahu Lo Sheng, meninggalkan dua lubang darah.
Sangat kuat. Lo Seng mengulurkan tangan dan menyeka darah di bahunya, menatap Mo Yusin dengan dingin. Awalnya saya hanya ingin membuat 2 lubang di tubuh Anda, tapi sekarang saya berubah pikiran. Jika saya ingin membuat lubang sedikit lagi, saya memutuskan bahwa 10 lubang akan lebih baik. Mo Yusin berkata dengan dingin dan membuka kepribadian King Luan. Mo Yusin telah menjadi dingin, tetapi sifatnya masih ada. Benarkah? Ada senyum tipis di wajah Lo Seng. Anda tertawa sekali. Bertambah 1 lubang lagi. Tidak ada gunanya mengaku kalah. Sekarang ada 11. Mo Yusin berkata dengan dingin. Dengan kenaikan harga, Lo Seng mengangkat alisnya mengabaikan peringkat Mo Yusin selama sekali. Dan terus menunjukkan senyum yang sangat dibenci Mo Yusin. 12. Mo Yusin menggertakkan giginya dan berkata, "Ayo, tusukkan sebanyak yang Anda mau. Silakan saja, selama Anda memiliki kemampuan." Lo Seng tiba-tiba mengangkat pedang steamer di tangannya dan berpose. Dia hanya ingin menguji apakah net pedang bisa mengancam Mo Yusin, dan sekarang saatnya serius. Tetapi ketika Lo Seng melakukan poster ini, semua murid dari Sekte Qingyun, termasuk murid langsung serta para tetua, dan bahkan Xin Jingtian tercengang. Pedang dasar. Bentuk Lo Seng secara mengesankan merupakan gaya besar dari ilmu pedang dasar. Pada saat ini, semua orang di Sekte Qingyun yang memperhatikan kompetisi tercengang. Hanya ada 1 orang yang terlihat sedikit sombong, yaitu Zojo dari puncak Jiusang. Pada awalnya dia takut dengan ilmu pedang dasar Lo Seng, jadi dia bisa memahami keterkejutan di hati semua orang saat ini. Kelompok orang ini pasti sangat terkejut, kan? Zojo berpikir dengan kejam di dalam hatinya. Dan ketika Lo Seng menggunakan ilmu pedang dasar, dia berada di platform pemisahan cahaya bintang 7, dan dia tidak menghadapi orang yang begitu kuat. Sekarang Lo Seng menggunakan ilmu pedang dasar adalah set pertama dari ilmu pedang yang berhubungan dengan kebanyakan prajurit. Mirip dengan ilmu tombak dasar, keterampilan tinju dasar, dan sebagainya. Secara umum, prajurit yang fokus pada kultivasi akan menguasai seluruh rangkaian keterampilan pedang di masa kanak-kanak, dan kemudian mengandalkan fondasi yang diletakkan oleh keterampilan pedang dasar untuk melatih keterampilan pedang lainnya. Meskipun keterampilan pedang dasar sangat sederhana, mereka sedikit melebar ketika menghadapi lawan yang lebih kuat. Jadi gerakan berubah dan kekuatannya jauh dari cukup. Jadi tidak ada yang akan menggunakan keterampilan pedang dasar pada kesempatan ini. Mungkinkah Lo Seng dipukuli dengan bodoh? Dia mengeluarkan senjata abadi dan menggunakan ilmu pedang dasar. Apakah ini menggoda Mo Yusin? Tidak tahu harus berkata apa. Sepertinya Lo Seng mungkin rusak. Dan penggunaan ilmu pedang dasar seharusnya hanya menjadi perlawanan simbolis. Bahkan Bu Xie di luar arena dan Seyun yang sedang duduk di tanah menyembuhkan lukanya, memiliki ekspresi aneh di wajah mereka saat ini. Bu Xie menjilat lidahnya dan berkata dengan heran, "Apa yang dilakukan Lo Seng? Dia benar-benar berniat menggunakan ilmu pedang dasar untuk menantang Mo Yusin yang telah membuka tubuh King Luan." Hua Tianming melihat ilmu pedang dasar Lo Seng. Alisnya juga sedikit mengernyit. Dengan pemahaman Hua Tianming yang luar biasa tentang ilmu pedang dan niat pedang, dia melihat sesuatu yang salah. Lo Seng memang menggunakan ilmu pedang dasar, tetapi menilai dari gerakan Lo Seng, tampaknya ada sedikit perbedaan. Ini perasaannya sangat aneh, tetapi Hua Tianming tidak bisa mengatakannya. Hanya secara intuitif merasa bahwa gerakan pedang Lo Seng tidak sederhana. Jadi dia berkata, "Mungkin ilmu pedang dasar Lo Seng, apakah itu hanya terlihat seperti ilmu pedang dasar?" Hua Tianming bercanda.
ilmu pedang dasar adalah dasar dari ilmu pedang. Setelah latihan bergenerasi yang tak terhitung jumlahnya, telah disederhanakan menjadi ekstrim dan tidak mungkin untuk menghasilkan perubahan apapun. Saudara Hua seharusnya tahu lebih baik dari saya, kata Wuxi sambil tersenyum. Wuxi juga menggunakan pedang, tetapi pedang mataharinya berfokus pada kekuatan pedang, dan dia tidak memahami arti pedang itu. Saya tidak tahu. Hua Tianming menggelengkan kepalanya. Saya hanya sedikit skeptis. Pada saat ini, Lo Sheng akhirnya bergerak. Potong pedang. Pedang sederhana, kecepatannya juga sangat sedang. Tidak ada yang luar biasa, tapi saat pedang Lo Sheng ditebas, wajah Hua Tianming tiba-tiba berubah. Ini, pedang tebasan ini, sepertinya... Hua Tianming sepertinya melihat monster yang luar biasa, menatap Lo Sheng dengan linglung. Orang yang biasa membuat Hua Tianming menunjukkan ekspresi seperti itu dalam hal ilmu pedang mungkin punah, dan mata Wuxi semakin melebar seperti lonceng tembaka. Dan dia tertegun untuk waktu yang lama sebelum mengucapkan dua kata, monster. Meskipun Lo Sheng adalah pedang potong sederhana, pedang pemotong ini adalah gerakan pedang yang telah disederhanakan berkali-kali dalam pikiran Lo Sheng. Saat mudah untuk disederhanakan, tetapi sangat sulit untuk disederhanakan. Karena ilmu pedang dasar telah disederhanakan selama ribuan tahun, dan upaya generasi yang tak terhitung jumlahnya telah disederhanakan hingga saat ini. Tetapi ilmu pedang Lo Sheng telah disederhanakan berkali-kali lagi. Dari jalan menuju kesederhanaan, pencerahan ada di alam. Dapat dikatakan bahwa set ilmu pedang dasar Lo Sheng bukan lagi set asli dari ilmu pedang dasar, tetapi satu set ilmu pedang baru yang menjadi milik ilmu pedangnya sendiri. Mo Yuxin yang paling dekat dengan Lo Sheng juga merasakan ancaman yang kuat saat ini. Meskipun Mo Yuxin juga melihat bahwa gerakan Lo Sheng adalah pedang yang sederhana, tetapi kekuatan yang terkandung dalam pemisahan pedang ini sama sekali tidak sederhana. Sepertinya ada banyak hal yang tersembunyi dalam gerakan pedang ini. Betapa misteriusnya tak terkatakan. Memiliki jurus pedang spesial seperti itu memang mengejutkan, tetapi dengan jurus pedang saja, Anda masih bukan tandingan saya. Hantu King Luan di belakang Mo Yuxin tiba-tiba bersinar dengan cahaya hijau. Dan kemudian esensi sejati di tangannya itu juga terkondensasi secara bertahap. Cakar King Luan. Jari gioknya bengkok dan cahaya biru bercampur dengan esensi sejati membentuk serangkaian kuku biru yang tajam. Dan kemudian dia meraih Lo Sheng. Dengan genggaman ini, 5 jejak kaki hijau terbentuk dari udara tipis dan setiap jejak cakar mengandung kekuatan ganas Ling Luan saat ini. Ling Luan adalah binatang dewa. Meskipun konsentrasi darah di tubuh Mo Yuxin sangat lemah, ia masih mengandung kekuatan yang menakutkan. Namun kekuatan dari banyak murid sekte King Yun juga melihat potongan pedang Lo Sheng yang sangat luar biasa dan berpikir bahwa Lo Sheng mungkin memenangkan pertarungan ini. Tetapi ketika mereka merasakan kekuatan Ling Luan mekar oleh Mo Yuxin, mereka merasa bahwa peluang Mo Yuxin bahkan lebih besar. Alasan mengapa hasilnya sangat tidak terduga adalah karena kekuatan yang ditunjukkan oleh keduanya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.